Shalom semuanya. Saudara, nggak berasa ya, kita sudah masuk bulan 11 ya, bulan November. Cepet banget waktu, cepet banget. Kayaknya baru kemarin, tahun baru, udah ini lagi, udah mau akhir tahun, bentar lagi Natal. Haleluya. Di bulan ini kita belajar tentang satu nilai budaya kerajaan Allah. Namanya adalah ketekunan, nilai budaya. Budaya kerajaan Allah. Budaya artinya sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Sesuatu yang kita lakukan terus sehingga menjadi kebiasaan gaya hidup kita. Itu namanya budaya. Budaya kerajaan Allah. Amin. Nah sekarang pertanyaannya nih. Kebiasaan itu ada satu penelitian yang berkata. Satu tindakan yang kita lakukan terus menerus saja. Selama 7 kali itu akan menjadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan itu kita lakukan terus menerus itu akan menjadi budaya. Akan jadi gaya hidup. Nah jadi pertanyaannya, kita sudah masuk bulan 11. Kita sudah belajar dari bulan Januari sampai Oktober kemarin, budaya-budaya kerajaan Allah di tempat ini, amin. Budaya apa aja sih? Budaya penyembah, budaya terhubung, budaya memberi, budaya mengasihi, budaya mengampuni, budaya kejujuran, budaya bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah budaya ini kita lakukan hanya saat bulan itu saja? Ataukah itu budaya itu sudah menjadi gaya hidup kita? Saya berharap budaya itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Amin. Nah, ketekunan. Ketekunan adalah melakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus sampai berhasil atau tercapai yang diinginkan. Jadi kenapa bulan ini kita budayanya bertekun? Tidak ada yang kebetulan. Karena kita mau budaya yang lain pun kita akan bertekun di dalamnya, amin. Kita lakukan sungguh-sungguh, kita lakukan terus-menerus sampai tercapai apa yang kita inginkan. Dalam ketekunan itu, ketekunan bahasa aslinya adalah hupomone, artinya sabar bertahan. Ada 4 unsur dalam ketekunan. Yang pertama adalah tujuan. Jadi kalau kita melakukan sungguh-sungguh nih, segala sesuatu kita lakukan sungguh-sungguh, terus-menerus sampai tercapai, kita harus punya tujuan. Kalau kita gak punya tujuan, kita mau apa? Kita mau ngelakuin apa? Harus ada tujuan. Yang kedua, harus ada kesabaran. Karena untuk bertekun itu butuh waktu. Tidak instan, tidak cepat. Misalnya saya pengen uang langsung pluk dapat duit gitu, enggak ya. Harus kerja. Kalau doa juga, doa saat ini langsung dijawab. Atau enggak, kita harus terus menerus. Sungguh-sungguh. Jadi harus ada tujuan. Harus ada kesabaran. Unsur yang ketiga harus ada doa. Waktu kita bertekun, kita berdoa. Artinya apa? Kita melibatkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita melibatkan Tuhan. Kita pasti bisa mencapai apa yang diinginkan. Yang terakhir, iman. Kita harus punya iman dalam ketekunan. Karena tanpa iman, kita tidak akan sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketekunan itu budaya yang harus kita miliki sekarang. Jadi kita harus melatih diri kita belajar tekun dalam segala hal. Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saya kemarin ini cerita sama anak saya nih, si Rachel. Anak saya si Rachel ini sudah SMA kelas akhir. Terus saya bilang gini, Rachel kamu rencananya ke depannya kamu mau kuliah jurusan apa? Dan di mana gitu ya kan ya. Kan kita harus punya tujuan, bener gak? Jadi saya tanya dia, kamu doa ya, kamu doa. Untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kamu. Biasanya kadang-kadang anak-anak segitu tuh suka ikut-ikutan temen, bener gak ya? Temennya jurusan apa ngikut, temennya di mana ngikut, temennya kuliah di mana ngikut gitu kan ya. Kadang-kadang suka begitu tuh. Makanya saya bilang, ayo doa supaya kamu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayo, terus dia bilang, oh iya Mama dulu kenapa mau jadi dokter? Saya tanya gitu dibalikin saya. Kenapa Mama mau jadi dokter? Oh ya? Iya Rachel, dulu dari Mama masih kecil nih. Mama kalau ditanya kamu mau jadi apa nanti udah gede? Jadi dokter. Sampai SMP mau jadi apa kamu nanti? Jadi dokter. Sampai selesai SMA pun mau jadi apa? Jadi dokter. Karena tujuan saya udah jelas. Saya jadi dokter. Ada tapinya. Saya bukan orang yang pinter. Jadi saya bilang sama Rachel, Mama ini bukan orang yang pinter Rachel. Jadi waktu-waktu saya zaman-zaman saya kuliah nih, saya kalau ngeliat teman-teman saya, wih
Belajarnya ya, belajar sebentar inget, belajar sebentar inget. Waduh, canggih ya. Kalau saya udah belajar, udah sampai begini. Aduh, dulu masih ada ujian CHS dulu. Waktu menjadi dokter, ujian CHS. Jadi S1, E2, terus sampai E4. Waktu E2 ini adalah screening. Jadi kalau E2 gak lulus, gak bisa DO. E2 itu dikasih ujiannya cuma 3 kali. Ujian pertama E2 saya gak lulus. E2 saya yang kedua gak lulus. Terakhir nih. Gak lulus DO nih. Gak jadi dokter nih saya nih. Saudara, dulu nih ya, saya belajar nih, kuliah. Pulang kuliah saya gak main-main loh. Gak ke mall, gak kemana. Ke perpustakaan. Belajar sampai perpustakaannya tutup. Karena saya tahu saya terbatas. Saya gak pintar. Saya gak seperti orang-orang yang lain. Boleh tanya Ko Santo deh. Saya nih bikin firman aja nih, sharing ini nih. Aduh, sampai jungkir balik, sampai nanya-nanya, sampai doa, sampai apa. Aduh Tuhan, apa sih? Saya bukan orang yang langsung baca. Saya kalau ngeliat orang nih ya, wih canggih-canggih banget ya. Saya tuh gak bisa gitu loh. Belajar. Nah itu perlu ketekunan tuh. Sampai akhirnya saya bisa lulus E2 saya. Ditambah, belajarnya bukan hanya di rumah, di perpustakaan aja. Pulang kuliah, tidur, makan, tidur sebentar, bangun. Jadi saya tidur sama buku. Tapi akhirnya saya jadi dokter gak? Jadi kalau tujuan kita jelas, kita tekun sungguh-sungguh. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Pasti akan tercapai. Amin. Itu ketekunan. Amin. Jadi waktu kita bertekun ngadepin masalah, ngadepin ujian. Capek enggak? Capek. Lelah enggak? Lelah. Tapi jangan nyerah. Capek boleh, lelah boleh, nyerah jangan. Amin. Jadi judulnya kita bertekun dalam kebenaran. Nah sekarang apa itu kebenaran? Kebenaran dasar katanya adalah benar. Dasar kata kebenaran adalah benar. Benar itu artinya tidak salah. Nah sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang gak pernah salah? Tadi saya di Jembatan 5 ada yang jawab loh, saya katanya. Nih sebelah istri saya, dia gak pernah salah katanya. Oh iya ternyata benar juga kali ya, istri gak pernah salah. Haleluya. Bertobat. Haleluya. Iya, tapi manusia itu manusia berdosa. Dari awalnya sudah jatuh di dalam namanya dosa. Jadi gak ada yang benar dalam hidupan kita. Tapi karena ada satu pribadi yang namanya Allah. Yang mau turun ke dunia agar supaya kita dibenarkan. Amin. Dialah Tuhan satu-satunya pribadi. Di Roma 10 ayat ke-10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Artinya waktu kita dengan hati kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibenarkan. Haleluya, kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan kita bisa jadi ada orang benar. Tapi karena karena kita percaya Yesuslah Tuhan. Karena kita juga mengaku dengan mulut kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Maka kita diselamatkan. Amin. Jadi kenapa kita harus bertekun di dalam kebenaran, di dalam Yesus? Karena tujuan akhirnya kita menjadi serupa seperti Kristus. Pada awal penciptaan nih, Tuhan itu bilang, aku menciptakan engkau serupa dan segambar dengan Allah. Betul. Tuhan tuh menciptakan kita nih serupa dan segambar dengan gambarannya Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang berkata itu baik. Maka akhirnya waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke dunia. Tuhan membenarkan hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Dan Tuhan juga mau di akhirnya kita menjadi serupa seperti Kristus. Itu goalnya, itu tujuannya. Jadi di Yohanes 14 ayat ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Jadi dialah jalan kebenaran. Melalui dialah ada jalan kita ke surga, kepada Bapa. Dialah jalan satu-satunya. Hanya melalui dialah satu-satunya jalan kita ke surga. Hanya melalui dialah satu-satunya jalan kita kepada Bapa. Amin. Dialah jalan dan dialah kebenaran. Apa itu kebenaran? Artinya tidak ada kesalahan dalam kehidupannya.
Jadi waktu kita tinggal dalam kebenaran, kebenaran itu menjadi hidup dalam hidup kita, kebenaran itu berdaulat dalam hidup kita, kebenaran itu memimpin hidup kita, itu artinya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tuhan katakan dialah hidup. Hidup yang apa? Hidup asal hidup aja? Tidak. Tuhan katakan kehidupan. Dia memberi kita kehidupan. Dia memberi kita pertumbuhan. Dia memberi kita gairah. Memberi kita passion, semangat. Karena asal katanya zoe. Kehidupan. Pertanyaannya. Kita di sini mengaku kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Itu tidak menjamin kehidupannya benar. Perbuatannya benar. Siapa sih di sini yang bilang, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, kehidupan saya benar, perbuatan saya benar, semuanya benar. Angkat tangan? Gak ada. Memang sulit untuk itu. Tapi. Di Roma 12 ayat 12, Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan jangan menjadi serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan gak bilang, ayo kamu sudah dibenarkan. Sekarang waktunya kamu berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh dari karakter kita, dari sifat kita. Karena di 2 Korintus 5 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang mengaku kita sudah ada di dalam Kristus? Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita bilang kita sudah dibenarkan, nyatakan kehidupan kita adalah kehidupan anak-anak terang. Amin. Kita adalah terang. Saya adalah terang. Saya adalah garam. Saya anak Allah. Saya warga kerajaan Allah. Tapi Tuhan bilang, ayo berubah. Berubah dari cara hidup kita yang lama. Berubah dari cara hidup yang lama. Mungkin cara hidup yang lama, pikiran kita jahat. Perkataan kita nyakitin orang. Hatinya dekil, serakah. Makanya Tuhan bilang, ayo perbaharui budimu. Perbaharui budimu. Supaya apa? Supaya kita dapat bedain mana yang baik, mana kehendak Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi untuk itu kita hidup di dalam kebenaran. Artinya kalau kita mau kehidupan kita terus bertekun dalam kebenaran, kita mau gak mau kita harus menjadi murid. Menjadi murid Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk menghidupi firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya gini. Kita tadi sudah tahu ya. Kebenaran adalah Tuhan. Tuhan adalah kebenaran. Berarti Tuhan Yesus. Nah sekarang Tuhan Yesus sudah ada di mana? Di surga. Betul ya. Kita sudah jadi murid. Muridnya Tuhan Yesus. Berarti kita harus ke surga dong. Untuk belajar. Enggak kan? Puji Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya. Yang menuntun kita. Amin. Di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi Tuhan gak biarin kita, oh ya kamu sudah dibenarkan sekarang. Terus didiemin tanpa diajar. Enggak, Tuhan jadikan kita murid. Tuhan mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, bahkan mendidik kita. Dan firman itu tercantum di dalam namanya Alkitab. Alkitab isinya firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya, jadi kalau waktu kita bertekun dalam kebenaran, kita belajar menghidupi firman melalui yang namanya Alkitab. Jadi di sini kan bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar kita hidup di dalam kebenaran. Hidup sebagai terang. Hidup sebagai garam. Hidup sebagai anak Allah. Bukan bilang begini nih. Tuhan bilang, kamu mudah-mudahan bisa hidup jadi terang ya. Kamu mudah-mudahan bisa hidup jadi anaknya Tuhan. Tidak. Karena terang, garam, anak Tuhan adalah identitas kita. Katakan identitas kita. Jadi waktu kita mengaku kita orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Biarlah orang di luar tembok gereja ini melihat. Kita adalah terang. Kita adalah garam.
dan kita adalah anak Tuhan. Amin. Itu yang diajarkan Tuhan. Kita aja nih ya, orang tua nih, biasanya kita ngajarin anak-anak kita kan, bener gak? Ngajarin anak kita untuk hidup bener gak ya? Makan yang bener ya, nulis yang bener ya. Bahkan kalau masih kecil, jalan yang bener ya, jangan jalannya nanti pakai tangan dan kaki. Diajarkan. Makanya Bapak mengajarkan kita melalui firman-Nya. Kenapa kita mesti diajarkan? Karena kita dulunya orang berdosa, orang yang jauh daripada Tuhan. Pikirannya, karakternya, sifat-sifatnya, perkataannya, perbuatannya, semua jauh daripada Tuhan. Nah, firman itu yang mengajar kita untuk kita dapat hidup menjadi orang benar. Terus berikutnya selain mengajar, menyatakan kesalahan. Firman itu menyatakan kesalahan. Jadi misalnya nih, firman Tuhan tuh mendidik kita untuk yuk kita mengasihi. Contohnya, suami mengasihi istri. Atau Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu kita tidak melakukan itu, salah apa betul? Salah. Betul ya? Waktu Tuhan bilang, ampunilah sebelum kamu masuk ke dalam ruang ibadah. Membawa persembahanmu. Bila ada sesuatu dalam hatimu terhadap orang lain, minta ampun dulu. Betul gak? Kalau kita gak lakukan, salah gak? Salah. Jadi firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Contohnya gini nih. Kita misalnya melihat orang, seseorang itu punya sesuatu barang yang banyak sekali. Sampai mungkin dia sendiri gak inget barangnya apa. Terus kita lihat nih, ada orang lain butuh barang itu, dia perlu sekali. Terus kita, udahlah dia mah banyak lebih, dah gue ambil deh satu, gue kasih dia kan butuh, dia kan perlu. Kadang-kadang menurut kita itu benar gak? Benar, kayaknya benar ya, kayaknya benar nolong orang, betul gak? Tapi itu salah gak? Salah. Nah, makanya firman Tuhan itu menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita diperbaiki dari kata-katanya kita yang mungkin nyakitin orang, negatif, sikap kita tuh kayaknya mencemooh orang gitu. Itu diperbaiki. Dan mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara, ini poin yang terakhir ini yang mendidik orang dalam kebenaran. Saya kan lagi ngerenungin ya. Ini saya mesti bahasnya gimana caranya ya. Mengajar udah, menyatakan kesalahan udah, kelakuan udah, mendidik gimana ya. Saya doa loh Tuhan. Saya doa saudara. Tuhan ini gimana ya cara saya dapat sesuatu, Tuhan tolong Tuhan. Saudara tahu gak, saya dapatnya kemarin. Kemarin waktu saya baca Daily Hope, itu didikan Tuhan. Kemarin Daily Hope itu didikan Tuhan. Di Titus 2 ayat 12 dikatakan gini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wah haleluya Tuhan terima kasih saya bilang. Saudara percaya waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan jawab. Sungguh-sungguh apapun masalah saudara, minta tolong sama Tuhan. Firman Tuhan berkata mintalah maka akan diberi. Saya bersyukur Tuhan terima kasih. Jadi saya bisa dapat ayat ini. Saya bisa bagikan supaya Tuhan mendidik kita supaya kita bijaksana. Supaya kita adil dan kita bisa beribadah di dunia ini. Wah haleluya Tuhan terima kasih Tuhan. Jadi tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya kita lakukan kebenaran supaya menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Kita bertekun dalam kebenaran. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan kita bertekun terus di dalam kebenaran? Sampai serupa seperti Kristus. Karena itu tujuan kita. Goalnya. Jadi sampai kita mencapai goal itu. Sampai kita mencapai tujuan itu. Jadi sampai kapan kita bertekun dalam kebenaran? Sampai serupa seperti Kristus. Sampai kapan? Sampai serupa. Berapa lama? Berapa lama? 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Wah ada yang jawab nih. Selama-lamanya. Terima kasih Kowi. Selama-lamanya. Karena kita gak bisa seperti Kristus, tapi kita mau diperbaharui sehari demi sehari dengan kita bertekun daripada kebenaran demi kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kita. Menjadi keserupaan kita dengan Kristus. Nah sekarang kita udah tahu nih, apa itu ketekunan atau itu kebenaran. Dan bagaimana caranya kita bisa bertekun di dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Kita kan mau bertekun dalam kebenaran kan? Mau gak? Mau, kita mau menjadi serupa seperti Kristus kan? Mau. Nah caranya gimana? Kita buka di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Kita kalau mendengar kata berhasil dan beruntung, seneng ya, seneng banget seneng.
Tapi apa yang Yosua katakan? Siapa Yosua? Yosua adalah hambanya Musa. Hambanya Musa. Dia itu bukan keturunan raja, bukan. Dia itu hamba, pelayan. Tapi karena anugerah Tuhan, dia diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Memimpin bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan. Memimpin bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, yang suka bersungut-sungut. Mudah enggak? Enggak mudah. Tapi tuh Yosua berkata, "Hei bangsa Israel, kamu mau perjalananmu berhasil? Mau. Kamu mau perjalananmu beruntung? Mau." Ini yang harus kita lakukan. Ada 3 langkah. Langkah pertama, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan kebenaran. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan itu berarti kita baca ya. Kita baca sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi isi tulisannya, benar gak ya? Kita baca, jadi kita harus baca itu setiap hari. Baca kebenaran itu, baca firmannya itu setiap hari. Karena di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita bangkit. Kenapa kita sih harus memperkatakan firman? Mungkin kita memperkatakan firman waktu kita saat teduh ya. Kita saat teduh, kita lagi baca firman, kita bacakan. Sehingga telinga kita dengar, kita baca. Kapan lagi kita memperkatakan firman? Pada saat kita ketemu masalah. Pada saat kita mengharapkan sesuatu itu terjadi. Kita perkatakan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang sakit. Kita berkata, oleh bilur-Mu Tuhan Yesus, saya sembuh. Waktu kita perkatakan firman, sembuh gak? Belum. Tapi terus, kalau kita bertekun dalam firman, kita percaya firman, kita akan terus menerus kita perkatakan. Oleh bilur-Mu Tuhan Yesus saya sembuh. Oleh bilur-Mu Tuhan Yesus saya sembuh. Sampai kapan? Sampai itu terjadi. Sampai sembuh. Amin. Amin. Ayo kita bertekun. Kita percaya firman. Waktu engkau dalam lembah kekelaman. Firman Tuhan berkata, tongkat dan gadaku menyertaimu. Enggak mau usah takut. Keadaan mungkin di depan kita menakutkan. Tapi Tuhan bilang, aku menyertaimu. Kita perkatakan, Tuhan sertai saya. Tuhan tolong saya. Perkatakan firman. Saudara, kita ini sedang masuk dalam kalender Ibrani yang namanya PH 5785. Yang artinya, P itu artinya mulut, 5 kasih karunia. Karena angka 5 artinya kasih karunia. Jadi tahun ini dimulai dari 2 Oktober 2024 sampai 22 September 2025. Itu kalender Ibrani. Kita masuk dalam tahun PH. Artinya apa yang mulut kita katakan itu akan Tuhan doublekan kasih karunia-Nya. Amin. Ayo tahun ini perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Karena Tuhan tahun ini, tahun adalah tahun double kasih karunia. Amin. Jadi hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena apa yang kita perkatakan, apa yang kita gemakan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita, betul? Jangan perkatakan yang jelek-jelek gitu. Perkatakan yang bagus, misalnya anak kita nih, males lu, jangan. Jangan, perkatakan, oh ya yang baik. Ya jadi mulai sekarang, ayo jaga mulut kita, jaga ucapan kita. Biarlah ucapan kita ucapan yang membangun, bukan ucapan yang meremehkan, menjatuhkan. Nyakitin, jangan. Pakai perkataan kita, pakai perkataan yang membangun. Dan terus perkatakan janji Tuhan. Karena terus menerus waktu kita perkatakan janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan kebenaran. Yosua 1 ayat 8. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Haleluya. Merenungkan itu apa sih artinya? Merenungkan itu artinya dipelajari, dipahami, dicari tahu. Apa sih maunya Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini untuk saya? Jadi kita misalnya baca nih firman Tuhan, waktu saat teduh kita baca firman Tuhan. Contohnya mungkin Efesus 4 tentang manusia baru. Kita tuh pelajarin. Kita pelajarin, kita pahamin maksud Tuhan nih apa sih ya? Maksud Tuhan ngomong ini apa?
Terus cari tahu apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan mungkin apa yang harus kita lakukan. Misalnya jangan berdusta, jangan marah, atau mengampuni, atau apa larangannya Tuhan. Jangan pikirkan hal yang sia-sia misalnya. Atau janji Tuhan. Janji Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Jadi waktu kita baca, merenungkan kebenaran, kita pelajari sungguh-sungguh. Kita doa, Roh Kudus tolong saya untuk kita memahami kebenaran firman yang saya baca hari ini. Sehingga saya mengerti apa maksudnya Tuhan untuk saya lakukan. Untuk saya kerjakan. Dan saya paham apa janji Tuhan untuk saya. Kalau kita waktu merenungkan firman, catat. Karena kenapa? Karena firman itu akan jadi rema, hidup gitu loh. Waktu kita merenungkan firman, firman jadi rema. Jadi waktu kita ketemu masalah, ketemu persoalan, ketemu apapun, firman itu langsung keluar. Ya, jadi Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jadi dengan demikian kita melangkah mengikuti firman-Nya. Amin. Saudara, saya ada sedikit kesaksian. Saya nih kalau makan sama Kosanto nih, Kosanto paling demen jeruk sonkit. Ada yang tahu gak jeruk sonkit? Jeruk yang kecil gitu ya, kalau makan bakso singkawang tuh biasanya suka banyak tuh jeruk sonkitnya tuh ya. Enak tuh. Biasanya kalau saya makan sama dia nih, dia tuh saya layanin. Jadi kalau papa mau jeruk, oke. Jadi saya siapin tuh jeruknya, saya potong, saya peresin di sendok, saya buang bijinya. Airnya. Jadi saya berpikir gini, kalau dia makan jadi dia gak repot buang-buang bijinya. Betul gak? Iya kan ya? Kan itu pikiran saya nih. Supaya dia enak nih, saya melayani dia. Itu saya lakukan terus menerus. Pada suatu hari nih, saya makan, terus saya pikir, dia udah tahu nih, kalau saya tuh biasanya meres, saya buang dulu bijinya baru saya tuang airnya gitu kan. Jadi saya diemin, oh iya, mau makan, ya udah peres sendiri deh Pak. Mau tau gak dia peresnya gimana? Jadi di atas baksonya itu tuh biji-biji semua. Mau tau gak saya? Tadi ya istri selalu benar ya. Kesel kan ya saya ya ngelihat, lu apa nggak tahu ya? Kan dicontohinnya dari zaman dulu sampai sekarang dicontohin nih. Kalau peres jeruk begini, jadi nanti buang dulu bijinya baru tuang airnya. Dia main zet gitu kan. Kan saya ngeliat melotot gitu ya. Lah ini biji jeruk kan pahit kalau kemakan ya. Terus saya tegur dong ya. Saya bilang, lah kamu emang nggak ngelihat apa yang saya ini? Kan yang makan saya. Kadang-kadang ya kita ya bini ya suka pakai perasaan tau gak, digituin kesel, marah tau gak. Gitu ya kayaknya mau tau gak di meja makan itu tuh ya, makan udah gak enak tau gak, udah gerak gitu ya. Udah pengen marah nih. Waduh lu gak tahu sih ya pengorbananku. Udah gitu, mau tau gak sampai malam loh, sampai tidur di ranjang aja tuh masih ngedredek di hati nih. Kayaknya kesel banget sih gitu ya. Mau tau gak? Tiba-tiba firman Tuhan tuh keluar loh. Deng gitu ya. Tiba-tiba firman Tuhan bilang itu. Apabila kamu marah, kamu jadi marah nih. Jangan kamu sampai berbuat dosa. Dan jangan sampai iblis ngambil kesempatan gitu loh. Tiba-tiba saya lagi ngambek-ngambek begitu tuh di ranjang. Tung aja keluar. Firmannya begitu. Iya Tuhan, rupanya saya udah berdosa nih. Karena gak mungkin tiba-tiba kan Roh Kudus ingetin saya seperti itu kan. Akhirnya baru saya adem tuh. Oh iya ya. Ya udah deh sekarang lu kalau mau peres jeruk, mau peres pakai biji kayak gak pakai biji terserah. Yang makan dia, bener gak? Rema itu sesuatu yang keluar pada saat tiba-tiba mungkin kita lagi sedang dalam masalah. Itu Roh Kudus ingetin itu perlahan sebetulnya. Perlahan. Yang penting kita mau gak denger. Waktu kita denger, kita tekun. Itu biasanya banyak Roh Kudus bicara sama kita. Makanya renungkan firman. Yang ketiga, Jadi yang pertama apa? Perkatakan firman. Yang kedua, renungkan firman. Yang ketiga, melakukan kebenaran. Yosua berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Amin. Artinya firman yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita hidupin.
Jadi jangan karena jeruk songkit ya, jadi marah gitu ya. Jangan ya. Katakan jangan ya dek. Halo, Yakobus 1 ayat 25 dikatakan. Yuk kita baca yuk. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, renungkan firman Tuhan sehingga firman itu menjadi rema. Yang ketiga, kita lakukan. Amin. Jadi orang yang melakukan kebenaran hidupnya pasti berhasil, beruntung dan berbahagia. Amin. Mau ya? Yuk kita lakukan sama-sama. Kita bertekun dalam kebenaran. Katakan bertekun dalam kebenaran. Haleluya.